Satu, dua, tiga. Halo Guru Muda Indonesia, semangat muda, semangat berkarya. Selamat datang di channel Miss NS. Saya Nining Suryaningsih. Kali ini kita akan membahas apa dan bagaimana kehidupan seorang guru. Saya punya buku. Ini bukunya, judulnya Merana Karena Siswa. Kontroversi ya. Ya begitulah, judul harus kontroversi. Jadi buku ini berisi tentang curhatan, lebih tepatnya sebenarnya bukan tulisan, curhatan guru yang selama sekian belas tahun mengabdikan dirinya di dunia pendidikan, khususnya di SMP. Beberapa tema yang diangkat di sini mengenai bagaimana dia mempersiapkan bahan pelajaran untuk para siswanya yang kadang-kadang ketika sudah diterapkan di kelas tidak serta-merta sesuai dengan apa yang diharapkan ketika dia membuat perencanaan. Selain itu, di dalam tema yang ada 12 tema di dalam daftar isi ini, di dalam bukunya kita juga saya mulai ya. Lanjut aja. Jadi di antara sekian tema, selain membahas tentang siswa juga ada cerita tentang bagaimana seorang guru pun harus bisa memecahkan masalah yang berhubungan dengan keluarga si siswa. Sampai seperti itu ya. Ya begitulah. Ternyata menjadi guru saja tidak sekadar membayangkan memberikan materi atau hanya memeriksa tugas siswa. Lebih dari itu. Siswa kita itu adalah orang yang menjadi jembatan kita mendapatkan pahala. Siapa yang nggak mau dapat pahala, ya nggak? Jadi di dalam buku itu ada beberapa cerita tentang bagaimana dia, guru itu, memperlakukan siswa, memberikan kenyamanan pada siswa, mencari cara dan metode yang tepat untuk membuat para siswanya ikut belajar, ikut menikmati proses pembelajaran. Ingat ya, proses pembelajaran, bukan proses menerima materi. Ternyata memang tidak mudah loh untuk membedakan antara mengajar yang sudah direduksi menjadi memberi materi dengan memberikan suasana atau kenyamanan agar siswa mampu mengekspresikan diri menjadi seorang pembelajar. Nah, berbicara tentang belajar. Belajar itu pada dasarnya adalah proses. Sekali lagi, belajar adalah proses. Proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Karena ini proses, maka kita perlu waktu. Tidak bisa instan. Instan itu waktu, tapi sangat singkat. Tetapi proses yang kita maksud adalah proses yang terus-menerus dijalankan, dialami, dinikmati. Dan itu harus dinikmati. Bila proses itu tidak dinikmati, jangan harap hasilnya pun akan memberikan sebuah kenikmatan. Sebagai guru, proses belajar yang dimaksudkan di kelas itu harus bisa membuat siswa mengekspresikan seluruh potensinya. Kita tahu siswa itu bukanlah kertas putih yang kita bisa coret-coret apapun, ditulisi apapun, karena mereka itu terutama siswa SMP itu sudah sekian belas tahun mereka mengalami proses belajar baik di rumah maupun di SD-nya. Jangan sampai proses-proses belajar yang kita berikan nanti semakin membuat mereka tidak suka belajar. Kalau kemudian belajar diartikan hanya menerima materi, mendengarkan, menyimak guru, memberi penjelasan, kemudian berusaha untuk memahami apa yang diajarkan guru, lalu memenuhi apa yang diharapkan guru dengan mengerjakan tugas. Kalau hanya sekadar itu sih bukan belajar namanya, tapi menyenangkan guru. Lah, gurunya senang, anaknya tidak senang, fatal akibatnya. Betul tidak? Ya, oke. Sekarang mari kita simak satu-satu hal yang apa sih yang disebut dengan menyenangkan belajar. Pertama, siswa kita itu adalah subjek pembelajaran, bukan objek. Kenapa kita bedakan subjek dan objek? Kalau kita menganggap bahwa siswa adalah objek, maka kita akan berorientasi pada apa yang ingin kita ajarkan. Catat ya, apa yang ingin kita ajarkan itu berbeda dengan apa yang ingin mereka pelajari. Memang tidak mudah ya, gampang-gampang susah, sebetulnya susah juga. Jadi ketika kita mau mengajar sesuatu, kita harus membayangkan kita menjadi mereka. Nah, itu dia kuncinya. Harus berempati. Bayangkan kita adalah siswa umur 13, 14 tahun
yang baru tahu atau baru akan belajar sesuatu yang baru, sesuatu materi, sebuah materi baru, bahasa Inggris misalnya, atau pelajaran IPA misalnya, atau pelajaran seni budaya dan lain-lain. Ketika kita memposisikan diri sebagai siswa, harapannya kita akan membuat perencanaan yang cocok, yang sesuai dengan karakteristik mereka. Siswa ABG itu seperti apa sih? Potensinya seperti apa sih? Cara yang ingin mereka nikmati seperti apa sih? Perlakuan guru seperti apa yang ingin mereka dapatkan? Nah, kalau sudah memahami itu dengan cara berempati, memposisikan diri sebagai mereka, kita akan mencari materi, akan mencari cara, akan mencari memilih video atau memilih buku, memilih sumber belajar yang sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Jadi sekali lagi, proses belajar itu adalah bukan semata-mata memberikan materi yang menurut kita baik, tetapi yang dibutuhkan oleh mereka. Memang tidak mudah karena di dalam kelas tidak satu murid kita, betul tidak? Murid kita sekitar 30. Kalau di sekolah-sekolah negeri itu kadang sampai ada yang 40 orang ya rata-rata. Bahkan di beberapa daerah saya dengar ada yang 52 satu kelas. Ya Allah, bayangkan 52 orang dengan perbedaan 50 karakter siswa. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang datang dari keluarga yang mungkin secara sosial ekonomi lebih tinggi, ada yang datang dari mereka yang ya sekadar sekolah saja sudah alhamdulillah masih bisa pergi sekolah. Nah, itu menjadi PR tersendiri. Jadi ketika kita berbicara pendidikan, berbicara belajar, berbicara siswa, berbicara karakteristik peserta didik, memang sangat kompleks. Tetapi jangan khawatir. Disitulah kemudian menjadi ladang buat kita untuk belajar. Bagaimana kita mempelajari karakter siswa yang tipe A? Bagaimana kita mempelajari karakter siswa tipe B? Nah, dengan mempelajari karakter yang berbeda, kita jadi tahu, jadi paham bagaimana kita memilih cara, metode, atau pendekatan yang cocok untuk mereka. Salah satu tema di dalam buku ini yang pernah saya angkat di sini adalah tentang mengajarkan materi passive voice. Passive voice itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat pasif. Dengan sekuat tenaga saya cari cara yang menarik tentu saja agar siswa saya tidak lagi melihat pelajaran bahasa ini sebagai sesuatu yang sulit, lantas tidak mau mendengar atau menyimak guru menerangkan, atau menyimaknya dengan asal-asalan. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya buatkan materinya dengan pembukaan membawa makanan. Makanan khas daerah kami. Kenapa makanan khas daerah kami? Supaya anak-anak tidak perlu memikirkan jauh-jauh apa yang ada dalam materi. Nah, itu disebut dengan local wisdom kalau istilah orang kerennya ya di Kemdikbud ya. Local wisdom itu adalah hal-hal yang ada di sekitar anak-anak atau siswa-siswa, karena akan berbeda satu siswa atau satu daerah dengan daerahnya akan berbeda. Di Bandung misalnya, di daerah saya, tidak mungkin kita menerangkan pantai karena mereka tidak mengenal pantai sebelum kita mengenalkan pegunungan gitu ya. Jadi contoh-contoh yang lebih dekat saja dulu. Nggak apa-apa kita menerangkan pantai misalnya ketika kita lagi ngomongin piknik. Kita biasanya orang Bandung piknik kemana ya? Ke Pangandaran atau ke Pelabuhan Ratu di Sukabumi, atau ke Jakarta sekalian ya, ke Pantai Ancol. Tetapi ketika kita berbicara tentang local wisdom, yang perlu kita perhatikan adalah potensi daerah itu. Nah, waktu saya menerangkan tentang passive voice, saya mengambil satu makanan khas daerah saya. Di daerah saya, Padalarang itu ada satu makanan khas terkenal sekali, namanya kupat tahu. Di daerah lain ada juga kali ya kupat tahu yang terkenal, tapi di daerah kami itu pakai makanan khasnya adalah kupat tahu. Saya membawa kupat tahu ke dalam kelas. Sebentar, saya tidak membawa dalam keadaan utuh diperlihatkan. Saya masukkan ke kotak, sebuah kotak yang saya sebut kotak rahasia. Pasti dong anak-anak kepo, bahasa anak sekarang ya. Pasti anak-anak kepo kan. Dalam kekepoan itu mereka disuruh nebak.
disuruh nebak, tetapi sebelum nebak mereka diminta memberikan pertanyaan. Nah, ini kan melatih melihat juga potensi mereka. Jadi jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang mereka sebenarnya sudah tahu. Jadi nggak challenging dong, namanya nggak menantang. Salah satu caranya adalah mereka disuruh memberi pertanyaan yang akan saya jawab hanya dengan bilang yes atau no. Tidak jawaban yang panjang. Jadi mereka akan memunculkan kata-kata yang akan hanya bisa dijawab dengan kata yes dan no. Salah satu contoh yang muncul dari siswa adalah, is it a food? Biasanya mereka kalau bilang food biasanya pakai karena mungkin tidak terlalu paham juga tentang penggunaan artikel. That's okay. Ketika ditanya is it a food, saya hanya akan bilang yes. Kemudian ada muncul pertanyaan berikutnya ketika dia bilang is it delicious? Seperti itu mereka akan kemudian mengeluarkan potensi. Oh, ternyata mereka sudah tahu kata food, mereka sudah tahu kata ini, kata itu. Itu artinya kita tidak lagi mengajarkan seperti itu. Akhirnya muncullah kata-kata seperti is it steamed? Is it fried? Itu kan sudah masuk ke dalam konteks kalimat pasif. Tanpa mereka sadari, mereka menggunakan kalimat itu untuk bertanya. Nah, kita tulis Pak. Kita grab itu, hal-hal yang tadi penting itu kita tuliskan di whiteboard waktu itu ya. Setelah dituliskan, kita arahkan. Sebetulnya udah tebak-tebakan selesai, saya buka lah dan mereka histeris berteriak, wah ternyata kupat tahu. Dan boleh nggak makan di kelas? Ya sementara saya bolehkan lah, biar menarik kan. Jadi saya kasih lah mereka, saya bawa 2 bungkus waktu itu. Jadi saya kasih ke anak-anak perempuan 1 bungkus, kemudian anak laki-laki 1 bungkus. Nggak apa-apa lah, makan-makan sebentar dikit lah ya, paling nyicip-nyicip kan. Bayangkan 40 orang, masa 1 bungkus bisa 20 orang kan. Tapi mereka senang, berikan jeda 5 menit, 10 menit untuk sambil menikmati. Mungkin aneh juga ya, ini pelajaran bahasa Inggris kok ya bawa-bawa makanan. Ya begitulah. Kenapa? Karena supaya mereka nyaman, mereka tahu ada sesuatu yang sedang dipelajari tanpa mereka sadari. Mereka tidak sadar mereka sebetulnya sedang mengarahkan mereka sendiri untuk mengetahui bahwa penting loh menggunakan kalimat pasif di dalam kehidupan sehari-hari. Barulah kita menerangkan. Jadi jangan datang masuk kelas tiba-tiba. Anak-anak hari ini kita akan belajar jreng. Anak-anak bingung kan? Apa hubungannya? Apakah saya memerlukan itu atau tidak? Itu yang sering dilupakan oleh guru. Oke? Sementara mungkin pembahasan sampai situ dulu. Ingat ya, catat, proses belajar itu bukan sesuatu yang hanya mengantarkan materi, tetapi proses yang harus dinikmati, ada limit waktu yang harus diberikan dan dibuat mereka nyaman. Ingat lagi, karakteristik peserta didik berbeda. Sekian dari saya untuk obrolan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di waktu yang lain. Oke? Dadah!